Baik Bapak Ibu, pada video yang berikutnya ini kita akan menjawab ya atau menjelaskan tentang yang di-requestkan oleh Bapak Ibu pada saat sesi Zoom yang terakhir, yaitu kita masih berfokus pada pembuatan media ya, yaitu atau spesifiknya mengenai tahapan pembuatan media pembelajaran, bagaimana dari ChatGPT bisa dipindah ke Gamma. Kemarin Pak Subagio atau Bapak Ibu lainnya bertanya bagaimana nih hasil dari ChatGPT bisa tembus ke Gamma agar hasilnya lebih detail. Selain itu agar bisa dipotong-potong per slide-nya, tidak menjadi satu slide di Gamma AI. Terus nanti bagaimana cara untuk mendownloadnya. Nah, baik Bapak Ibu, ini coba kita praktekkan juga secara langsung ya. Jadi semoga kecepatan internet saya juga memadai dan menghasilkan pembelajaran yang bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian ya. Nah, baik Bapak Ibu, yang pertama tentu kita butuh membuka ChatGPT-nya terlebih dahulu. Bapak Ibu, sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan pada saat perencanaan atau merancang ya RPP atau pembelajaran, ChatGPT ini kan sebagai seorang asisten, seorang teman yang bisa membantu kita untuk merangkai kata-kata. Makanya dia sifatnya chat ya. Jadi AI tools-nya ini memang kalau yang gratis agak pisah-pisah ya Bapak Ibu ya. Kalau yang berbayar sebenarnya kita bisa minta ChatGPT dari chat yang ada di sini ini langsung nanti tembus ke Canva, tapi itu berbayar dan lumayan. Nah, kita pengennya Bapak Ibu bisa mempraktekkan ya. Jadi memang ada tahapannya sedikit, tapi kita semua bisa mempraktekkan karena ini gratis. Nah, pada saat kita membahas RPP, kita tahu kalau ChatGPT ini semacam teman, tapi kalau kita langsung ngajak ngobrol, minta sesuatu, dia bisa jadi tidak paham konteksnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu butuh memberikan dia semacam konteks ya, sehingga dia bisa mengikuti kita. Nah, Bapak Ibu, untuk konteks pembelajaran, sebagaimana yang secara umum kita bahas itu, tentu nantinya ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran, terus ini Bapak Ibu mengajar siswa kelas berapa ya, terus kira-kira ada catatan tambahan lainnya apa ya, materinya apa misalnya, terus Bapak Ibu pengen pakai metode yang bagaimana, itu bisa dituliskan sebagai konteks atau pengantar dialog dengan si ChatGPT gitu ya. Nah, bisa juga kita awali dengan begini ya. Mari kita diskusi tentang pembelajaran pendidikan begitu ya. Pendidikan utamanya membuat media pembelajaran. Nah, ini bisa kita bahas begitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menjelaskan tujuan pembelajaran Bapak Ibu apa? Kalau Bapak Ibu masih kosongan, juga bingung, apalagi Bapak Ibu mungkin background-nya itu adalah mata kuliah, mata pelajaran A, ternyata sekarang diminta mengampu pelajaran B. Bapak Ibu bisa buka beberapa website ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di kurikulum kemdikbud.go.id ini, itu ada yang namanya, nantinya itu ada yang namanya capaian pembelajaran. Nah, di sini sebenarnya Kemdikbud sudah menyediakan semua capaian pembelajaran. Misal Bapak Ibu mengajar PAUD, nah maka tinggal diklik PAUD, nanti ada filternya untuk satuan PAUD bagaimana. Bapak Ibu mengajar SMP, maka nanti juga ada, oh saya ngajarnya matematika, maka diklik yang matematika, begitu ya. Nanti ketika diklik ini nanti ada pilihan ya, apakah melihat, apakah mengunduh. Kalau mengunduh berarti setelah kita unduh, kita download, kita bisa mengakses secara offline. Kalau melihat berarti kita lihat langsung, kita baca secara online ya di sininya, di tempatnya ini. Nah, ini ada bantuan ini ya, sehingga kita tahu apa yang hendak kita tuju. Bisa juga dari yang lainnya ya. Ya seperti ini, bisa Bapak Ibu pilih juga, Bapak Ibu ngajar jenjang apa ya. Kemarin kan ada guru yang SMK juga di kita. Terus bidangnya apa ini? Misal agrobisnis rumput laut. Nah, terus kita lihat capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajarannya ya. Oh, ada nih kelas 11, kelas 12, fase F. Nah, ini dia ada nih. Pada akhirnya peserta didik mampu bagaimana. Bahkan ini juga ada gambaran langkah-langkahnya seperti apa. Jadi ini juga lumayan ya Bapak Ibu untuk pendalaman kita akan yang namanya materi.
bisa juga langsung dari buku digitalnya ya. Jadi ini juga bisa difilter ya. Jadi kalau Bapak Ibu ternyata di media sini sudah ada, kita nggak perlu bikin lagi. Jadi kita itu hanya membuat sesuatu yang itu memang dibutuhkan oleh siswa kita dan ternyata belum terfasilitasi di media pembelajaran yang sudah disediakan, begitu ya. Jadi kita akhirnya butuh untuk membuat slide presentasi, poster yang sifatnya visual ataupun nanti audio ataupun video. Nah, baik ya Bapak Ibu, anggap kita sudah tahu tujuan pembelajaran kita apa, atau bidang pelajarannya apa dulu begitu ya. Bidang pelajaran, misal saya coba ngetek ya Bapak Ibu ya. Ini ya, teknik kimia misal begitu. Bidang pelajaran kimia, industri. Tujuan pembelajaran, siswa memahami pentingnya ilmu kimia dalam efisiensi dan menghasilkan produk baru dalam industri. Untuk siswa kelas berapa? Siswa kelas 10 SMA. SMK ya, kalau kimia industri ya. Materinya apa? Mengenal kimia industri. Misal begitu. Terus kita klik ini. Maka nanti dia akan membuat ya macam-macamnya ini. Kurang lebih seperti ini dia nanti. Karena ini kita mengawali dialog kita. Nah, ini kita tunggu sampai dia selesai, baru nanti kita minta kan ya. Jadi kita minta sampai Bapak Ibu pengen bikin apa ya. Buatkan kerangka pembelajaran, atau langsung ya, kemarin kan kerangka media pembelajaran untuk bab mengenal manfaat kimia dalam industri. Nah, ini dia bikin nih kerangka-kerangkanya. Kurang lebih akan menjadi seperti ini. Sebenarnya dari sini juga bisa langsung kita bikin atau kita bawa ya. Atau Bapak Ibu berangkat dari semacam RWP atau apa, itu juga bisa nantinya kita tinggal salin dan kita paste ke apa itu namanya gamma. Nah, ini sebenarnya kan masih kurang detail ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa minta agar dia lebih detail. Misalnya buatkan naskah detail untuk bab 3 atau poin nomor 3, bisa begitu ya. Poin 3, konsep dasar. Nah, ini nanti dia akan bikin lebih detail untuk, nah ini definisi kimia, salah membuka, peran kimia ya. Nah, ini dia akan bikin detailnya menjadi semacam teks ya, kayak menjadi semacam bacaan baru. Jadi ini bisa juga digunakan untuk membuat buku ya kurang lebih. Misal kita mau pakai yang ini ya. Nah, terus kita tambahkan lagi katakanlah apa? Oh ya, anggap aja ini dulu ya Bapak Ibu ya. Kita kan bisa salin nih copy. Terus kita buka Gamma AI-nya. Di Gamma AI ini kita bisa untuk pilih membuat baru ya. Membuat baru. Nah, kita create new. Nah, kan kemarin sudah saya praktekkan tentang kita mengenerate ya Pak WP. Jadi mengenerate dari kosongan menjadi berisi dari judul. Kalau yang sebelah kanan itu Bapak Ibu sudah punya RPP atau gambaran teks pembelajarannya berupa dokumen, bisa kita import, itu pakai sebelah kanan, itu juga bisa. Nah, di malam ini kita praktekkan yang paste in text dulu. Nah, misal yang tadi, kan itu detail dan panjang. Kita hapus yang sekiranya tidak perlu. Konsep dasar kimia industri. Ini di sini masih bisa kita edit. Kita tambahin, kita kurangin ya. Terus ini ada ABCD ya, terus lain-lainnya ya. Misal studi kasus kimia industri. Manfaat
kimia industri bagi masyarakat. Manfaat kimia industri bagi ekonomi warga. Di sini Bapak Ibu juga bisa milih apakah tampilannya website, apakah berbentuk dokumen, ataukah presentasi. Di sini kita coba yang presentasi ya Bapak Ibu, kita klik continue. Di sini dia akan mencoba memperkirakan gambaran isinya ya. Sebenarnya di sini Bapak Ibu bisa rubah lagi, misalnya ditulis untuk siapa? Untuk siswa SMK yang belajar tentang kimia. Informatif, akademis, mudah dipahami, misal begitu. Terus kita bikin apakah medium, apakah detail isinya ya. Nah, terus kemarin ada yang bertanya, ini kok jadinya saya jadi satu slide, nggak jadi banyak. Kita bisa klik ini, card by card ya. Terus di sini ada split Bapak Ibu, ada gambar gunting. Kita bisa memisah secara manual, secara diri sendiri ya. Misal kita mau judulnya ini kita bisa sendiri. Dengan cara apa? Ketik tanda strip itu ya, ini 3 kali. Nah, maka dia langsung kepotong. Nah, itu bisa begitu. Bisa juga pakai gambar gunting yang di atas tadi. Dia akan otomatis memotong, tapi kadang nanti potongannya kurang pas. Kalau mau potong manual ya seperti ini caranya. Nah, ini berarti kita memotongnya secara manual, tinggal nambahkan 3 strip. Nah, ini sudah terpotong-potong. Nah, di sini kita tinggal klik continue. Ya, di sini Bapak Ibu masih ada pilihan dulu, apakah milih gambarnya itu dicarikan di internet, atau bahkan dibikin oleh AI. Jadi gambarnya benar-benar baru ya. Belum ada yang bikin sebelumnya. Jadi beneran dibikin atau digambar oleh AI. Kalau sudah, kita klik continue. Nah, setelah kita klik continue ini, oh iya Bapak Ibu, setiap satu kali membuat, Bapak Ibu akan kepotong 40 kredit. Ya, Bapak Ibu kemarin sudah saya infokan bagaimana cara nambah kredit. Bapak Ibu tinggal share aplikasi ini ke rekan guru yang lainnya. Baik, di sini kita cari. Nah, ini perbedaannya dengan Mindso.fun. Gaya di Gamma AI ini lebih modern, lebih website, lebih fluid begitu. Namun tidak se-PPT Mindso.fun ya. Jadi oleh karena itu mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru yang lebih suka kayak Mindso.fun, mungkin juga ada yang suka template-template di sini ya. Itu monggo aja dipilih atau disesuaikan secara fungsi yang mirip atau sama. Misal saya pilih ini terus saya klik generate. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh kalaupun pakai Mindso.fun juga tadi tinggal dipisah ya. Tinggal perlahan Bapak itu mudah dipelajari insya Allah juga. Nah, di sini dia akan membuat dari yang kita bikin tadi, karena saya tadi milih detail, maka dia pasti teksnya akan agak panjang-panjang ya. Beda dengan kalau kita milih yang sifatnya brief ya, itu maka dia akan lebih poin-poin begitu. Tapi walaupun detail, dapat dilihat tulisannya tidak membosankan, tidak membuat jenuh ya. Bahkan di sini bisa kita masih tambahkan ya, atau bahkan di sini kita bisa minta AI untuk mendetailkan ya. Berikan contohnya begitu ya. Nah, ini kita bisa walaupun sudah ada di sini, oh ya, tapi ini kadang dia masih ada gagalnya ya. Bisa juga kita angkat manfaat ya industri dalam ekonomi dan masyarakat. Kita klik enter lagi, dia akan nyoba mencari data. Nah, terus ini jadi, nah ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita tadi tambahkan card tadi itu pakai AI yang di bawah, dia juga bisa nambahkan slide. Dan ini bisa untuk kita edit, bisa untuk kita tebelin juga bisa ya. Ini bisa kita rubah warnanya ya. Jadi sebenarnya masih banyak fleksibilitas yang ada di sini. Bahkan ini kalau kita blok, ini kita juga bisa edit dengan AI, apakah mau disingkat atau mau diambil key point-nya, begitu ya. Nah, nanti dia akan mencoba merangkum key point dari paragraf ini bagaimana. Nah, ini dia jadi poin-poin yang seperti ini. Kurang lebih jadinya demikian.
Kalau sudah, seperti biasa, Bapak Ibu bisa langsung mempresentasikannya, present ya, present ya. Seperti ini dia tampilannya. Nah, ya, kalau kita next dia akan jadi seperti itu. Di sini dia ke bawah. Jadi kalau tampilan di mana kita presentasikan langsung ini, karena dia tidak terkotai sama model PPT, dia bisa ada yang panjang, ada yang pendek. Dia langsung otomatis adjusting atau menyesuaikan. Nah, bisa juga kemarin kita download ya, export to PowerPoint. Nah, nanti ini sudah jadi. Nah, baik Bapak Ibu, di sini sudah jadi PowerPoint. Di video berikutnya kita akan belajar tentang mengenerate atau menghasilkan gambar-gambar dengan AI, utamanya Bing Image Creator. Jangan jenuh-jenuh untuk belajar, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Nah, ini sudah jadi ya Bapak Ibu ya. Ini bisa kita buka. Jadi di PPT, nanti di PPT bisa kita edit kembali juga ya. Kurang lebih begitu Bapak Ibu ya. Jadi bisa juga kita masukkan ke Canva, barangkali ada yang merasa gambar di Canva lebih banyak ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih.